Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tema kita pada sore hari ini sesuai dengan sebuah hadis Nabi ini kita bahas, kita cicil saja. Kalau nggak nyampe ke lima-limanya kita cicil saja. Kalau sampai 1 kita tinggalkan 4 untuk yang akan datang. Sesuai dengan hadis Nabi mengatakan, kata beliau, sayati ala zaman li ummati yuhibbunal khamsi wa yansawnal khamsi. Akan datang suatu zaman kepada umatku, kata Nabi, mereka lebih mencintai 5 perkara dan melupakan 5 perkara. Akan datang, kata Nabi, ya, kepada kita umatnya sampai hari ini, kata Nabi, akan datang suatu zaman kepada umatku. Apabila di zaman itu, kata Nabi, mereka lebih mencintai 5 perkara dan melupakan 5 perkara. Ini apakah sudah terjadi yang 5 perkara ini, Bu, yang kita cintai? Apakah sudah terjadi 5 perkara yang kita lupakan? Mari kita sama-sama kita simak penjelasan dari Rasulullah SAW. Walaupun ibu sudah sering mendengarkan, walaupun ibu sudah mengetahui hal ini, sebab dalam agama Islam tidak ada hal yang baru, tidak ada. Ya, walaupun ibu sudah paham masalah hadis ini, nggak ada salahnya kita ulang-ulang. Ada kata Nabi tadi 5 di ujung. Kita ambil dulu ujung hadis. Tandanya, Bu, zaman itu sudah terjadi, kata Nabi, tandanya ada. Di ujung hadis Nabi mengatakan, kata balab, fa in kana al-amru kadzalika iftalahu Allahu fil wala wal bala wal waba wal mauta al fajja'ah wa jawril hakam. Tandanya, kata Nabi, zaman itu sudah terjadi kepada umatku. Tandanya, kata Nabi, di ujung hadis mengatakan, kalau memang zaman itu sudah terjadi, kata beliau, harga barang melambung sangat tinggi. Harga barang tinggi dan sangat susah untuk dicari. Terjadi enggak sekarang? Harga barang melambung tinggi dan barang pun itu susah untuk dicari. Setelah itu, kata beliau, walau wabah, terjadinya bala, musibah. Baru-baru kita sudah dilanda oleh namanya virus corona. Itu adalah sebuah bala atau wabah atau musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Dikata Nabi tadi, tandanya zaman itu terjadi, kata Nabi, pertama harga barang melambung tinggi, kedua susah untuk dicari, yang ketiga sering terjadinya bala atau musibah atau yang namanya hukum alam. Kita tengok kemarin di Cianjur, ya, saudara-saudara kita, karib kerabat kita yang di sana, mudah-mudahan doa untuk mereka bersama, ya, kita bacakan, kita mohon kepada Allah, Allahumma firrahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Semoga segala saudara kita yang meninggal dunia, yang menjadi korban jiwa, semoga segala amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu. Segala dosa dan kesalahan beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keluarga dan saudara kita yang mendapat musibah, kecelakaan, musibah itu, yang mengalami korban sakit atau cacat, semoga anaknya mereka itu tetap sabar. Yang namanya hukum alam sudah menjadi itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kata Nabi, tandanya zaman itu sudah terjadi, sering terjadinya musibah atau bala dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada kemarin namanya corona, nauzubillah min zalik. Ya, mohon maaf, beribu maaf.
Walaupun ada yang mengatakan corona kemarin ada unsur bisnisnya di situ, itu terserah kepada mereka. Kita tidak mau ambil pusing. Walaupun itu namanya bisnis, walaupun itu namanya mencari keuntungan bagi mereka, terserah pada mereka. Ya, kita menganggap bahwa itu adalah suatu bala atau ketentuan Allah. Semoga hendaknya bisa dengan berlalunya namanya virus corona kemarin itu bisa membawa kita menjadi introspeksi diri, membenahi diri ke depannya. Kenapa tidak terjadi musibah tubuh? Iza azaba min musibatin illa biiznillah. Tidak akan terjadi musibah itu, Bu, kepada diri kita, dari yang kecil sampai yang besar, semuanya izin Allah Subhanahu. Nah, jadi musibah terjadi, bala terjadi, banyak yang mengundang itu adalah manusia sendiri. Nah, terjadinya zaman itu kata Nabi, pertama harga barang melambung tinggi, yang kedua susah untuk didapatkan. Bah kita tengok sekarang kan, bukan mahalnya saja, tetapi susah untuk kita dapatkan. Yang ketiga apa tadi? Musibah ya? Bala atau musibah dari Allah. Yang keempat kata Nabi adalah al-mauta al-fajja'ah, yaitu seringnya mati mendadak. Tahu-tahu meninggal. Oh, baru kemarin ya saya cerita sama dia, saya ngomong sama dia, udah meninggal. Sering kita kaget sekarang berita orang meninggal kan. Tahu-tahu dikabarkan Usiano sudah meninggal, itu sebulan sudah meninggal, padahal baru 2 hari, 3 hari atau 1 hari kemarin, atau pagi tadi kita sudah jumpa sama dia, tahu-tahu sorenya sudah meninggal. Ini yang terjadi. Setelah itu wajawil hakam kata Nabi, banyaknya di saat itu orang-orang jahat memanfaatkan kita semua. Coba kita tengok sekarang, Bu. Ya, banyaknya orang berkedok-kedok baik tetapi memanfaatkan rakyat, memanfaatkan manusia, memanfaatkan umat, tetapi demi kepentingan mereka sendiri. Banyak terjadi sekarang, Bu. Jadi kata Nabi tadi, tanda terjadinya umat aku mencintai 5 perkara, melupakan 5 perkara, maka kasat mata bagi kita sekarang, Bu. Pertama tadi melambung harga barang, kedua susah didapatkan, ketiga sering bencana jadi, keempat adalah sering mati mendadak, kelima tandanya, Bu, sering berbuat jahatnya orang kepada kita, atau sering berbuat jahatnya pada penguasa, orang pintar, orang hebat kepada orang-orang yang lemah. Terjadi nggak sekarang, Bu? Terjadi nggak sekarang masa itu? Sering nggak kita tengok? Sering kan? Sering kita tengok, Bu, yang dikatakan oleh Nabi ini, Bu. Baik, Bu. Kata Nabi tadi, kata beliau, yuhibbunal khamsi, mereka mencintai 5 perkara, wa yansawnal khamsi, mereka melupakan 5 perkara. Yang pertama kata Nabi adalah wa yuhibbunad dunya wa yansawnal uqbah. Wa yuhibbunad dunya wa yansawnal uqbah. Mereka umatku kata Nabi di saat itu lebih mencintai dunia tetapi melupakan akhir. Dikata Nabi, mau nggak salah lagi, akan terjadi kepada umatku masanya kata Nabi, mereka lebih mencintai dunia sehingga mereka melupakan akhirat. Ini contoh kita, Bu. Contoh. Alhamdulillah, bukan kita mematahkan semangat ibu-ibu yang hadir, dah. Bukan kita meremehkan ibu yang hadir, dah. Bukan kita mengejek orang yang belum hadir, bukan itu maksudnya. Kita tengok dimanapun sekarang tempat ibadah, kalau kita bandingkan di tempat-tempat keramaian, di tempat-tempat pesta, di tempat-tempat hajatan, kita bandingkan
tempat ibadah, Bu, berapa persen kalahnya, Bu? 60%. Jikalau tidak 90%. Ini yang sudah ketemu kata Nabi. Mereka lebih mencintai dunia sehingga mereka melupakan akhir. Boleh kita buktikan, Bu. Boleh kita buktikan. Bukan hanya di trans sini saja, bukan di sini saja. Orang sekarang lebih mencintai yaitu urusan dunia. Ada acara-acara hajatan, ada acara pesta. Itu Masya Allah. Kalau tidak hadir katanya malu. Kalau tidak hadir katanya segan. Ya. Tetapi mereka itu malu kepada manusia, tetapi tidak malu kepada Allah. Ya. Kalau giliran pesta, Bu, giliran keramian, Bu, apalagi ada organ tunggal, Masya Allah, tidak diundang pun datang. Ya. Ada. Padahal untuk urusan itu, untuk urusan dunia itu modalnya banyak, Bu. Modalnya banyak. Contoh saja salah satu. Contoh, jangankan di dusun tengah, di dusun. Kalau dusun kan agak jauh. Contoh, ada acara organ di blok sebelah situ pasar. Taruh di pasar. Ada acara organ di pasar. Pakai modal nggak ke situ? Pakai modal nggak? Dari sini ke situ? Sekurang-kurangnya minyak motor dari sini. Itu baru minyak belum lagi jajannya di sana. Ya. Itu urusan dunia, pakai modal, susah payah lagi, tanpa diundang merapat. Ya enggak? Terjadi enggak? Tetapi giliran akhirat kata Nabi tadi, mereka lebih mencintai dunia sehingga melupakan akhirat. Akhirat itu tanpa modal, Bu. Tanpa modal. Kita ambil contoh saja. Sebatas rumah ibu bidan ke sini dan sebatas penurunan itu ke sini, saya rasa untuk mencari akhirat sore ini bisa tanpa modal. Bisa jalan kaki, nggak pakai motor pun bisa, berarti tanpa modal. Nyampe di sini ada kita jajan nggak ada kan? Beli goreng nggak, beli tahu nggak, beli bakso nggak. Kebetulan Ustaz juga bawa bakso pula. Nggak ada, cuman gratis, Bu, untuk akhirat. Tapi untuk dunia kata Nabi bermodal, susah payah lagi. Acaranya malam lagi, hujan lagi, nyamuk lagi, masih betah di situ, Bu. 1 jam, 2 jam, sampai 3 jam berdiri. Ya, gendong anak lagi itu. Ya, anaknya baru umur 1,5 bulan. Giliran ada ke masjid katanya, ada maulid Nabi, ada mi'raj, diberitahu sama temannya, nggak ke masjid. Oh, anak saya kecil. Giliran ke masjid, nanti dia pipis katanya kan, nggak masalah. Kalau dia pipis, kalau pakai kain kan jelas itu. Sekarang banyak pakai pempes ada. Kalau dulu memang belum ada. Sekarang sudah pakai pempes. 1 hari itu dia pipis dalam pempes itu nggak bakal keluar kan? Nggak ada. Itu alasannya. Tapi kalau giliran ada acara, nggak ada alasan satupun, nggak ada. Nggak ada. Ya sakit sedikit anaknya dibawa itu. Ya. Hilang malahnya. Kalau ke masjid itu kakinya semberat, nggak bisa duduk lama kakinya. Nggak tahan. Jadi, Bu, Rasulullah Nabi kita itu, Bu, orangnya arif, bijaksana, pintar orangnya. Nabi kita itu tahu yang akan terjadi. Maka beliau semasa beliau hidup sudah beliau mengatakan ini, akan datang suatu zaman kepada umatku. Nah, ini yang terjadi. Mereka lebih mencintai dunia, tetapi mereka sampai melupakan akhir. Dunia ini, Bu,
ada sebuah kalau kita terlalu mencintai dunia, kalau kita menanamkan dunia di dalam hati kita, Bu, maka inilah manusia yang paling merugi ia, miskin ia, bangkrut ia. Apabila seorang meletakkan dunia di dalam hati, ada sebuah riwayat mengatakan, miskina ahlud dunia, celakalah, miskinlah, bangkrutlah bagi seorang yang menjadi ahlul dunia. Ahli dunia ini adalah orang yang mencintai dunia. Kenapa dikatakan celaka, Bu? Karena halala wa hisaban wa harama wa azaban. Dunia ini, Bu, halalnya dihisab, Bu. Haramnya diazab. Maka kata Nabi tadi, celakalah orang yang mencintai sebab yang ada di dunia ini kalau dia itu halal, itu dihisab. Tahu nggak Ibu arti hisab itu apa? Hisab, azab. Nah, ini kan dua. Halalnya dihisab dan haramnya diazab. Yang hisab ini apa? Yang dimaksud hisab, hisab. Ini kan kata hadis ini halalnya hisab. Apapun yang kita peroleh di dunia ini dengan cara halal kita mendapatkannya, nggak pernah menipu orang, nggak pernah menjahilkan orang. Hak kita yang kita ambil, hak kita yang kita makan, pasti pernah halal. Halal yang kita dapatkan di dunia ini kata Nabi, tapi dihisab. Apa yang dihisab itu, Bu? Ditanya, diperiksa. Contoh Ibu pergi ke Padang Aro, tak tahu di apa itu di Lubuk Gadang ketemu polisi razia. Yang ditanya apa? STNK. Yang ditanya apa lagi? SIM, KTP, banyak lagi kan? Itu namanya hisab, diperiksa. Jadi rezeki yang kita peroleh di dunia ini, Bu, itu halal, itu diperiksa, dihisab, ditanya, Bu. Contohnya, nih Bu Ella ya, besok ditanya tuh, Bu, ini Bu beli mobil ini uangnya dari mana? Itu contohnya. Ini dari situ, dapatnya dari mana? Kasih siapa? Asalnya dari mana? Itu semuanya. Itu namanya yang halal kita peroleh di dunia ini, Bu, menjadi hisab di hadapan Allah. Apalagi yang haram. Yang haram kata Nabi dia azab. Azab itu apa? Hukuman. Ini sama. Siksaan dengan hukuman itu sama. Sama di dunia ini kalau kita terbukti bersalah, dimasukkan ke dalam penjara, sama dengan itu. Nah, dikata Nabi, celakalah orang yang mencintai dunia. Bahkan bukan celaka lagi kata Nabi, beliau mengatakan miskina ahlud dunia. Miskin dan bangkrutlah orang-orang yang terlalu mencintai dunia. Dunia ini sifatnya adalah, Bu, dunia kama hilil makar. Dunia ini sifatnya sementara, nggak kekal. Paling lama, Bu, paling lama kalau kita tengok yang hadir ini paling lama itu 80 tahun. Itu kalau nyampe ini. Nyampe belum? Belum. Itu kalau nyampe. Mudah-mudahan nyampe ya, Bu. Ini satu, mudah-mudahan nyampe. Bentar lagi. Udah 70 lebih. Ya. Jadi paling lama itu 70, 60, 50. Paling lama itu 100. Itu paling lama. Sedangkan waktu akhirat, Bu, satu hari itu adalah 1000 tahun waktu dunia. 1000 tahun waktu dunia cuman satu hari waktu akhir. Coba bayangkan. Jadi sampai seberapa sih harga diri kita hidup di dunia ini walaupun sampai 100 tahun? Seberapa sih harganya di depan Allah, sedangkan akhirat itu satu hari, 1000 tahun waktu dunia. Ini cuma hidup kita paling lama 100 tahun. Inilah selama hidup ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu
wa ta'ala, ad-dunya khulmatun khabirah. Dunia itu manis, hijau, menyenangkan hati ditengok, menyilaukan mata ditengok. Kalau manis diminum menyejukkan tenggorokan. Itulah dunia. Dunia ini adalah darul amal, wal akhirah humul jasa. Dunia ini tempatnya beramal, akhirat tempat menerima balasan. Jadi enggak lama dikata Nabi tadi, orang yang mencintai dunia terlalu dalam hatinya akan siap-siap menerima hukumannya dari Allah. Apa itu hukumannya, Bu? Sa'atul qalbi. Hatinya akan menjadi keras. Apabila selalu diukur dengan dunia, semuanya diukur dengan dunia, tata diukur dengan dunia, harta diukur dengan dunia, kebahagiaan diukur dengan dunia, kesenangan diukur dengan dunia, apapun di dunia ini dia ukur dengan dunia, maka inilah orang yang telah menanam dunia di dalam hati, siap-siap menerima sa'atul qalbi. Hati mereka akan keras seperti kalau sudah hati keras, Bu, berarti sudah khotaman, berarti ditutup oleh Allah. Apabila ditutup oleh Allah, sudah tidak masuk lagi hidayah Allah. Na'udzubillah min zalik. Kalau kita sudah jauh dari hidayah Allah, Bu, apalagi dan siapa lagi kita harapkan untuk menolong kita? Suami yang ganteng belum tentu, Bu, walaupun gantengnya kayak primus, pria musang, ya, belum tentu. Ya, kalau dia soleh, kalau kita soleha, kalau dia tidak kenal dengan sholat, tidak kenal dengan ibadah, tidak cinta dengan Al-Quran, tidak cinta dengan Ahlul Bait, ya, jangankan menolong kita, membantu kita, menolong diri mereka sendiri saya tidak sanggup. Ya, Ibu yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang pertama, Bu, kata Nabi, ya, yuhibbu dunya wa yansawnal uqbah. Mereka lebih mencintai dunia sehingga mereka melupakan akhirat. Jadi mudah-mudahan kita tidak tergolong kepada umat yang dikatakan Nabi tadi. Nah, itu yang pertama, Bu. Sebenarnya panjang lagi jabarannya. Kita masuk kepada yang kedua, kata Nabi, wa yuhibbuna ad-dawra wa yansawna al-qubur. Mereka lebih mencintai dunia, atau mereka lebih mencintai sibuk dunia sehingga mereka melupakan azab kubur. Ibu yakin nggak azab kubur itu ada? Yakin nggak? Mana dasarnya? Mana dasarnya kok bisa Ibu yakin? Apakah sudah ada orang yang pulang dari sana? Belum. Tapi yakin kan? Yakin kan? Aku yakin kan? Itu yang namanya iman. Kalau Ibu memang betul-betul yakin bahwa siksa kubur itu ada, berarti itu yang dikatakan iman kepada Allah. Kenapa? Wa azabal qabri haqqun, wa azaban nari haqqun, wal jannatu haqqun. Wal jannatu haqqun, wan naru haqqun. Azab kubur itu benar, dan surga itu benar, dan neraka itu pun benar. Dikata Nabi yang kedua ini tadi, umatku lebih mencintai sibuk urusan dunia sehingga mereka melupakan azab kubur. Kubur itu sempit apa lapang? Sempit apa lapang? Kan sering kita menengok kan? Paling itu tempat tidur kita itu tingginya segini. Itu paling tinggi itu. Itu tempat akhir. Kalau galian awalnya memang dalam, memang besar. Tapi tempat akhir kita paling tinggi segini. Paling dalam pun segini dalamnya. Berarti neraka kubur itu itu yang kita tengok itu, Bu,
panjangnya 1,5 meter, tingginya 1 hasta. Ya, hasta namanya ini kan, 1 hasta paling tinggi, dalamnya pun 1 hasta. Itu sudah lapang kita tengok, Bu. Tetapi hakikat sebenarnya kubur itu, Bu, bukan lapang, Bu. Tetapi apa ya? Kata Nabi, hakikat kubur itu lebih sempit dari lubang ya. Jangan kita mengira bahwa lubang kubur itu sama yang kita tengok, itu enggak. Kata Nabi, lebih sempit dari lubang jarum. Tidak ada satupun manusia yang terbebas dari jepitan kubur. Enggak ada satupun manusia yang terbebas dari jepitan kubur. Maka Nabi mengatakan kubur itu lebih sempit dari lubang jarum. Ada enggak ibu menengok lubang jarum masuk ke dalam kain? Berbekas apa enggak? Kayak itulah kubur itu, Bu. Setelah kita masuk ke sana, kayak jarum menusuk kain, kita cabut lagi jarumnya, berbekas apa tidak? Berlubang apa tidak? Ada enggak lubangnya kalau jarum itu kita masukkan ke dalam kain, kita tarik di sebelahnya? Ada enggak lubangnya? Enggak ada, Bu, enggak ada. Kayak itulah hakikatnya kubur, Bu. Setelah kita masuk ke sana, umpamanya jarum kita tarik dari kainnya dan kainnya menyatu ke kayak itulah, Bu, yang namanya kubur. Jadi mereka karena saking sibuknya dunia, pergi pagi pulang sore, banting tulang peras keringat, kepala ke bawah, kaki ke atas, berusaha, repot mereka, sibuk mereka di atas dunia ini tunggang langging, ya, berusaha, beraktivitas, bekerja, sehingga mereka melupakan siksa kubur. Nah, di siksa kubur ini, Bu, kalau kita pikirkan sebenarnya siksa kubur ini, enggak bisa kita makan nasi, Bu. Ya, enggak bisa menelan nasi. Kalau kita pikirkan, tetapi harus kita pikirkan. Orang yang tidak memikirkan azab kubur, maka mereka tidak akan mau taubat. Dikiranya dalam kubur itu sama dengan kamar 3x3 atau 4x4, pakai spring bed lagi, pakai AC lagi kan, pakai wangi-wangian lagi. Yang terbayang sama dia itu kayak itu. Nyampe di kubur nanti, saya tidurnya pakai spring bed, ya, tidurnya pakai sofa bagus, pakai lampunya terang, pakai wangi lagi, pakai AC lagi. Itulah yang terbayang oleh mereka, sehingga mereka tidak terlintas untuk bertaubat. Tetapi kalau kita memikirkan namanya sempit kubur, azab kubur, siksa kubur, ingat tak, Ibu, apa nama ularnya yang menggigit di alam kubur? Apa nama ularnya, Bu? Yang menyiksa mayat di alam kubur itu apa nama ularnya? Daya ingat nggak? Kalau kita ingat dengan ular itu, pasti kita tidak akan mau meninggalkan ibadah. Yakin saya? Yakin? Kalau kita ingat dengan ular itu, belatung itu bukan ular. Belatung itu kalau bahasa Minang udah. Ya. Belatung itu kecil, Bu. Ini ular. Kalau belatung betul, cacing betul. Kita setelah dikuburkan, Bu, sampai 7 hari itu, Bu, itu 2 kilo persegi, itu cacingnya datang. 2 kilo. Terbaun oleh cacingnya datang 2 kilo. Coba bayangkan. Itulah yang menyerogoti kita dalam kubur, cacing. Tetapi sebelum itu ada ular namanya Suja'ul Aqra. Suja'ul Aqra itu kepalanya 7, badannya 1, kepalanya 7. Dari matanya keluar api, dari ujung lidahnya keluar api kayak pedang, Bu. Lidahnya, dari matanya keluar api. Itulah yang mengerogoki mayat yang ada di alam kubur. Datangnya dari mana, Bu, ya?
Ngeri bu, ngeri. Datangnya ada di dalam neraka itu sebuah lembah. Di situ khusus tempat ular. Ular untuk mengazab dan menyiksa orang-orang yang di alam kubur. Disitulah tempatnya, namanya Sujjaul Aqra. Bisanya bu, kalau sekarang yang paling bisa itu apa nama ularnya? Kikubra ya. Kadang satu kali gigit mati kan. Tetapi kalau Sujjaul Aqra itu besok bu, menggigit kita, satu kali gigitan itu sakitnya 70 tahun. Satu kali gigitan bu, itu bisanya menghancurkan seluruh daging kita. Selama 70 tahun hancur meleleh satu gigitan. Ular Sujjaul Aqra. Ini ada dalilnya bu, ini ada dalilnya. Di zaman Rasulullah kita masih hidup, meninggal salah seorang laki-laki. Datanglah keluarganya memberi kabar kepada Rasulullah. Yang awalnya menyolatkan adalah sahabat. Sahabat menyolatkan, jenazah ini sudah dimandikan, sudah dikafani, disolatkan. Pas sahabat ini angkat takbir, Allahu Akbar. Menengok ke mayat yang tidur tadi bergerak di dalam bungkusannya. Bergerak. Lalu sahabat menengok itu tidak berani menyolatkan, takut. Disuruhlah utusan untuk menyebut Rasulullah. Berlari menyebut Rasulullah, datanglah Rasulullah ke sana, lalu Rasulullah menjadi imam untuk sholat jenazah. Pas Nabi kita angkat takbir, baca usolli angkat takbir, Allahu Akbar. Langsung Nabi menengok kepada mayat tadi, terlihatlah yang bergerak-gerak tadi di dalam bungkusan kain putih. Kalau Nabi berbeda dengan sahabatmu, sahabat nggak tahu yang ada dalam bungkusan itu, tapi Nabi tahu. Lalu Nabi bertanya, hai, siapa engkau yang ada di dalam bungkusan jenazah ini? Lalu terdengar oleh Rasul, tapi sahabat nggak dengar. Itu menjawab, katanya, saya adalah ular Sujjaul Aqra. Mengapa engkau di situ? Ya, katanya manusia ini tak di semasa hidupnya meninggalkan 3 perkara, melakukan 3 perkara. Orang yang meninggalkan 3 perkara ini, yang melakukan 3 khamsatun khataya, mereka yang melakukan 3 perkara ini, kata ular tadi, di alam kubur dagingnya akan digerogoti oleh ular yang berbisa, namanya Sujjaul Aqra. Tetapi sebelum di alam kubur, saya dulu yang mencicipi dagingnya, kata ular tadi kepada Rasulullah. Lalu ditanya oleh Rasulullah, itu apa itu pekerjaannya? Apa yang mereka lakukan semasa hidupnya? Dijawab oleh ular ini tadi, ada 3 katanya. Salah satu khotaya, mereka melaksanakan 3 perkara. Yang pertama, kata ular tadi jawabannya, yang pertama tariqus shalah. Karena mayat ini, kata ular, semasa hidupnya tidak mau mengerjakan sholat. Ternyata bu, orang yang tidak mau sholat sama sekali sampai matinya di alam kuburnya sudah ditunggu oleh ular Sujjaul Aqra. Sudah ditunggu keberadaannya di alam kuburnya. Walaupun tidak nampak oleh orang yang mengantar, tetapi ularnya sudah menunggu di alam kubur. Dikata ular tadi, perbuatan orang ini ya Rasul, katanya, salah satu dari yang 3 itu tariqus shalah. Karena mereka, dia ini semasa hidupnya tidak peduli dengan sholat. Ya, kerjanya setiap hari kerja, makan tidur, kerja, makan tidur, kawin, kerja, makan tidur, kawin. Ya. 4 itu aja kerjanya. Ya, kerja, makan, tidur, kawin. Kerja, makan, tidur, kawin. Ini kerja siapa ini?
Kalau yang kayak itu kerja siapa biasanya? Hah? Kerja siapa yang kayak itu biasanya? Kalau kita tengok, ada nggak kita punya sapi di rumah? Sapi itu biasa kerjanya apa? Kerja, jalan, usaha, cari makan kan? Makan, setelah kenyang istirahat. Setelah istirahat tidur. Setelah tidur memang itu. Jadi kalau ada manusia kata Nabi yang mensifati ini, pemikirannya kerja, sibuk dari pagi sampai sore, kerja, makan, malam istirahat, kerja, makan, tidur, itu aja kerjanya. Berarti sifat mereka menyamai hewan. Berarti hewan itu besok masuk neraka ya? Enggak. Tapi dia kan nggak sholat. Betul, dia nggak sholat. Memang hewan itu tidak dituntut untuk sholat, nggak dituntut. Kerjanya tempat itu tadi. Coba intip semua ibu kalau nggak percaya. Intip. Ayam, kambing, sapi, kerbau. Coba intip. Buka kandang paginya, dia jalan ke sembah. Itu kan usaha namanya, makan. Ya, setelah kenyang tidur-tiduran. Ya, baring. Setelah itu tidur. Nah, setelah itu ya kerja, makan, tidur, kawin. Ya memang itu kerjanya hewan. Enggak dia pikirkan, enggak pernah hewan memikirkan siksa kok. Enggak pernah terpikirnya. Kenapa? Karena hewan sama sekali tidak akan dimasukkan ke dalam kok. Tidak akan. Sebab surga hewan itu adalah dipotong. Itu surganya. Maka hewan mati dipotong, memang itu surganya hewan. Memang itu takdirnya. Jadi jangan dicontoh perangai ya. Nah, kamu. Jadi kata ular tadi, semasa hidupnya kalau mereka tidak mempedulikan sholat, mengabaikan sholat, ya mati mereka, maka rasakanlah suja'ul aqra. Itu bu, suja'ul aqra itu kalau dia menggigit di bumi, itu ekornya sampai ke langit. Menggigit di bumi, ya dihempaskan kita, hancur sehancur-hancurnya, tenggelam sejauh-jauhnya ke bawah bumi. Setelah itu timbul lagi. Itu tugasnya ular suja'ul aqra. Ini sudah pasti dok. Ini sudah pasti, dalil ini mengatakan bahwa orang yang tidak respect sedikit pun dengan sholat, dia mati. Memang lawan beratnya adalah ular suja'ul aqra. Nah, kaum ibu yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua kata Nabi, umatku yuhibbu dunya wa yansawnal kubur. Mereka mencintai sibuk urusan dunia sehingga mereka melupakan siksa kubur. Kerja kantoran, kerja menjadi guru, kerja menjadi PNS dimanapun. Sekarang ini manusia lebih takut kepada manusia dari takut kepada Allah. Lebih segan kepada manusia daripada segan kepada Allah. Lebih malu kepada manusia dari malu kepada Allah. Demi sebuah pekerjaan, demi sebuah aktivitas, mereka melupakan itu hak Allah. Bangun pagi jam 6, yang mereka pikirkan bukan sembahyang, bukan sholat, bukan baca Quran. Yang mereka pikirkan adalah kerja. Sedangkan sebagian menjadi guru pun sudah banyak kayak itu. Banyak kayak itu. Yang mereka pikirkan bukan sholat, tapi terlambat nanti nyampainya ke sekolah. Yang kerja kantoran pun gitu juga. Bangun paginya supaya jangan terlambat sampai ke kantor. Nanti kalau lambat ke kantornya diomelin sama bos. Diomelin sama atasan. Dia yakin bahwa atasan itu yang menyelamatkan dia dalam kubur. Ya, dia yakin itu, maka dia takut kepada atasan daripada
gaji ya. Nah, tetapi kalau orang yang betul-betul ibadahnya Bu, yang betul-betul salatnya Bu, mungkin sudah pernah saya bilang di sini dulu, orang yang kontinu salat 5 waktunya, apalagi plus salat berjamaah, mereka mendapatkan 5 perkara dari Allah. Yang pertama, la faqrun fid dunya. Mereka tidak akan merasa fakir hidup di atas dunia. Mereka tidak merasa tergantung hidupnya kepada manusia. Walaupun dia memang kerja kepada manusia, itu memang sudah biasa. Tetapi mereka tidak merasa kehidupannya bergantung kepada enggak merasa. Kebutuhan hidupnya mereka tidak merasa bergantung kepada Kenapa? Apapun yang mereka terima dari bosnya, dari atasannya, dari komandannya, itu adalah hak dari Allah Subhanahu, dari Allah. Ya. Berarti itu salah tuh ya kalau kita tuh tunduk patuh atau perhatian atau segan kepada atasan, bukan salah. Boleh kita menghargai namanya yang tinggi di pertama, boleh, tetapi hargai dulu Allah Subhanahu. Itu yang kita hargai dulu. Bagaimana cara menghargainya? Bangun pagi itu jangan ingat kerja, tapi jaga bangun pagi itu ingat dulu kepada Allah. Bagaimana caranya? Terutama sekali ambil wudu. Mengambil wudu saja kita sudah mengingat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti sudah mengingat Allah. Itu maksudnya. Bukan dilarang pula kita kerja itu konsisten, bukan dilarang. Disiplin itu harus. Yang ada namanya hak dengan kewajiban. Kewajiban dikerjakan tugas kita. Haknya apa? Gaji dan honor kita diterima. Itu memang tidak bisa dipungkiri. Nah, tetapi yang kebanyakan kata Nabi itu yang akan terjadi itu, mereka itu sibuk urusan dunia. Menganggap mereka itu segalanya dunia. Sehingga mereka itu melupakan siksa kubur. Itu yang Nabi takutkan kepada kita. Kaum ibu yang kami muliakan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu dua Bu, kata Nabi tadi, dari 5 perkara umatku mencintai 5 perkara dan melupakan 5 perkara, kata Nabi. Salah satu yang pertama tadi adalah mereka mencintai keindahan dunia sehingga mereka melupakan akhir. Yang kedua, mencintai sibuk urusan dunia sehingga melupakan azab atau siksa kubur. Jadi mudah-mudahan Bu, mungkin cukup cuma 2 ini saja dulu kita bahas untuk sore hari ini. Ya, lain waktu mungkin kita sambung, sebab ini yang dibaca, yang disampaikan oleh Rasul ini sudah terjadi kepada kita sekarang ini. Itu sudah bacakan tadi kan dalilnya. Terjadinya masa itu kata Nabi itu dengan 5 syarat tadi sudah terjadi Bu sekarang. Jangankan nggak perlu kita yang banyak-banyak kita contohkan, mencari minyak bensin aja sekarang sudah susah. Harganya melambung tinggi, susah, masya Allah. Saya sudah berapa kali itu mampir di Pertamina Abai, nggak ada minyaknya, nggak ada. Ya, harganya larang, ya, carinya susah, masya Allah. Ya. Yang kedua kata Nabi tadi melambung, harga melambung. Yang kedua susah carinya. Yang ketiga musibah bertubi-tubi. Dia mudah-mudahan yang namanya musibah ini Bu, bukan kehendak kita, tetapi kehendak Allah, tetapi bisa kita cegah Bu. Memang itu kehendak Allah. Biiznillah, la tariku illa biiznillah. Tidak bergerak sesuatu jikalau tidak izin Allah. Memang, tetapi bisa dicegah dengan apa? Terjadinya musibah itu kata Nabi, saking banyaknya umat sekarang itu berbuat maksiat. Siapa yang paling besar peluang maksiat? Mohon maaf, beribu maaf, bukan memojokkan ibu-ibu, tidak. Bukan mengatakan ibu-ibu di sini berlaku semacam itu, tidak. Yang paling banyak menyebabkan musibah itu terjadi sekarang ini Bu,
saking banyaknya maksiat terjadi dari kaum ibu di situ banyaknya, Bu. Tapi sudah sering saya sampaikan, kalau sudah sering wanita mempamerkan, kemolekan kecantikan wajahnya, kemolekan tubuhnya, kalau sudah sering wanita itu berpakaian membungkus daripada menutup, maka musibah dan azab Allah akan dekat kepada negeri itu tersebut. Yakin gak, Bu? Yakin ya? Sekarang ini boleh ditengok, Bu, boleh ditengok. Kalau dulu Masya Allah sekali dalam 1 tahun nggak pernah kita menengok bokong wanita bergoyang-goyang, nggak ada. Paling-paling 1 kali 1 tahun ada diundang organ, ya, pesta perkawinan, baru kita sempat menengok bokong wanita bergoyang. Kalau sekarang nggak, Bu, nggak. Setiap hari, bahkan setiap waktu, Bu, nggak segan-segan wanita sekarang ini tegak di hadapan HP bikin TikTok yang membuat mata lelaki meleleh-leleh. Inilah yang mengundang musik, inilah yang mengundang bencana alam. Paham nggak? Mohon maaf, saya bukan menentang pemerintah, tidak, jangan salah paham. Saya bukan menentang, tetapi program senam aerobik itu bukan itu menguatkan akidah Islam, tetapi menghancurkan akidah Sebab sudah banyak kami seorang suami ini sekarang sudah menjadi suami dayus. Istri dipandang oleh 1000 mata. Ya, dilihat dosa, nggak dilihat ruh. Mau dicegah istrinya, ini sudah kena gas. Nah, ini bukan saya menentang, tetapi program itu bukan memperbaiki akidah Islam, tetapi merusak akidah Islam. Oh, itu kan untuk kesehatan, ya, untuk diet. Aku tengok sekecamatan Sangin Batanghari yang ikut aerobik belum ada satupun yang kecil badannya, bahkan tambah besar. Ya. Apalagi kok pailo laki ya, Bu. Masya Allah. Kalau sempat pula suaminya ikut, Bu, apalagi suaminya ikut, apalagi istrinya itu memang kurang seksi, tahu-tahu nampak istri orang yang Masya Allah. Ya. Tetapi jangan Ibu salah paham. Obat itu Ustaz itu melarang kami untuk aerobik. Saya tidak berani melarang. Cuman saya mengatakan bahwa program aerobik itu bukanlah untuk memperbaiki Islam, tetapi menghancurkan norma-norma Islam. Itu kalau di halaman kantor, Bu, berapa gantang mata yang menengok itu, Bu. Laki-laki, Bu. Ya. Jangan dikira laki-laki itu mata keranjang, ya. Kan laki-laki itu kan peribahasanya kan ada itu namanya mata keranjang. Tapi kan nggak semua laki-laki. Tapi kalau memang sudah ada di hadapan dia, ya, iya dong. Ya, itu di kantor itu berapa puluh banyaknya suami-suami, kan itu. Tidak semua istri yang di situ ada suaminya. Dan tidak semua suami yang ada istrinya. Iya, alhamdulillah kalau di situ ada istrinya, ada suaminya, supaya dia tidak berdosa. Sudah ditengok istri orang cantik, ya, supaya tidak berdosa, tengok lagi istri dia, kan ada menengok istri kita. Kalau giliran istrinya nggak ada, ya terpaksa lah nengok istri orang cantik. Nah, di situ penyebabnya bencana alam kata Allah adalah terjadinya maksiat. Di mana-mana maksiat terjadi, maka itulah yang mengundang bencana
alam. Mudah-mudahan kami muliakan kampung kita, negeri kita, dusun kita, termasuk hendaknya ke depannya negara kita Indonesia ini semuanya secara umum umat yang beragama Islam dibebaskan oleh Allah dari bencana alam hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Tapi kita harus introspeksi diri, kita benahi diri kita. Walaupun kita tidak akan